Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Rohimah dari kelas 12 Keagamaan. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.
Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat!